Pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur. Sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pidato Kang Deddy Mulyadi di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat, di mana beliau tampil menjelaskan tentang rencana pembangunan terhadap Jawa Barat dengan begitu jelas dan gamblang. Nah, intinya adalah bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali kepada asas-asas yang dibangun oleh para leluhur, bukan yang seperti diduga oleh sekelompok orang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena ada orang yang beranggapan bahwa seandainya Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dirubah menjadi sebuah wilayah yang klinik dan mistik. Maka Kang Deddy Mulyadi ini kemudian mematahkan prasangka tersebut dengan menjelaskan begitu sistematisnya pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Maka beliau mengatakan bahwa asas-asas yang dibangun oleh para leluhur itulah yang disebut dengan kemanunggalan, yakni sebuah konsep tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Dan ini merupakan sebuah pengetahuan yang metafisika, pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungannya dengan alam dan seluruh semestanya. Nah ini, jadi Kang Deddy menyebutnya sebagai asas kemanunggalan yang merupakan warisan dari para leluhur di Jawa Barat. Mari kita lihat pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi pada video berikut ini. Pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur. Sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Demikian tadi pernyataan begitu luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi tentang asas kemanunggalan. Lalu kemudian beliau pun menjelaskan tentang konsep bertuhan, konsep beribadah. Karena selama ini kan orang beranggapan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu agamanya sebagai agama Sunda Wiwitan. Padahal sudah jelas Kang Deddy Mulyadi adalah seorang muslim. Maka bagi Kang Deddy Mulyadi, yang disebut dengan
seorang muslim sejati, seorang yang beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merawat alam, membubarkan berbagai perangkat kerusakan terhadap alam. Nah, ini ibadah itu adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita paham bahwa muslim itu dengan syahadatainnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berarti di situlah mengikat komitmen, mengikat sebuah janji yang suci yang kita ucapkan ketika kita masuk ke dalam agama Islam. Maka dalam pandangan Kang Deddy Mulyadi itulah yang disebut dengan komitmen. Dan komitmen itu diwujudkan dengan komitmen terhadap alam. Artinya apa? Dimana kita harus menjaga dan merawat alam, kemudian menghilangkan, memusnahkan orang-orang yang berusaha untuk merusak alam. Karena kita paham, kalau alam ini dirusak, berarti kita sudah merusak tatanan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana lengkapnya pernyataan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan komitmennya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam video berikut ini. Merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pernyataan yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan bahwa beribadah itu adalah komitmen, komitmen terhadap bagaimana menjaga alam dan bagaimana mencegah dari orang-orang yang akan merusak tatanan alam. Bagi Kang Deddy Mulyadi, penyembahan kepada Allah itu tidak ada artinya kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi Kang Deddy Mulyadi, orang yang seperti ini bertuhannya adalah sebuah kebohongan. Bagi Kang Deddy Mulyadi, orang ini dianggap bohong, dianggap pembohong, walaupun dia mengatakan meyakini Tuhan. Jadi dalam bahasa simpel beliau, bagi pandangannya adalah bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat pada video berikut ini. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Demikian tadi pernyataan-pernyataan Kang Deddy Mulyadi di dalam pidatonya yang sangat-sangat luar biasa, yang memiliki ide-ide yang luar biasa, konsep pembangunan yang luar biasa, yang begitu terstruktur dan sistematis. Dan yang terpenting yang disampaikan dalam video ini adalah berkaitan dengan konsep pembangunan. Jadi bagi beliau konsep pembangunan itu adalah kemanunggalan sebagai warisan para leluhur, di mana di dalam konsep kemanunggalan ini adalah konsep tentang jati diri bangsa yang sebenarnya, yakni bahwa memegang komitmen kepada Tuhan. Nah, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan kita sudah tahu. Di dalam syahadatain kita itu adalah komitmen, di mana tugas manusia dalam kehidupan dunia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian Allah telah memberitahukan kepada malaikat bahwa akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, dan yang dijadikan khalifah itu adalah manusia. Maka tugas manusia bukan hanya sebagai hamba Allah, tetapi juga sebagai khalifatu fil ard. Artinya khalifatu fil ard, dia adalah mewakili Allah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Apa yang diinginkan? Menciptakan tatanan kebahagiaan, menciptakan tatanan-tatanan yang bisa kemudian memberikan kemanfaatan, menciptakan alam semesta ini sesuai, mengatur sesuai, dan kemudian mengelola sesuai dengan keinginan dari Sang Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatu fil ard. Maka konsep yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah mengembalikan tatanan sistem pembangunannya, asas-asas pembangunannya kepada apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangan kita merusak alam, tetapi bersahabatlah dengan alam. Kembalikan konsep pembangunan itu kepada alam. Artinya kita jaga alam ini tanpa kemudian tidak mengeksploitasi berlebihan, tetapi menata dengan mengatur keseimbangannya. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam pidatonya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan kita semua memupuk kesadaran kembali betapa pentingnya kita hidup dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.